udah dapat harga ini Rp78.165 ya, maksimal 2 orang. Jadi kalau dibagi 2 berapa? Oke, kita bahas water sport. Ya, water sport ini ada banana, ada UFO, ada donat. Sepanjang jalan pantai timur itu teman-teman akan melihat banyak base, melihat base wahana ini, dan setiap base itu beda-beda gitu harganya. Nah kebetulan ini kalau saya ini dapetin base yang harganya itu murah meriah, dan bukan amang-amangnya tuh baik banget. Jadi ada harga satuan, ada harga paket. Nah, kalau harga satuan itu 50.000 per wahana. Ya. Kalau yang lain kata-kata itu 50.000. Ada yang 75 malahan. Per paket itu ada 3 wahana ya. Itu banana boat, UFO boat, dan donat boat. Tuh, mereka menjual 75.000 per paket. Wah, itu jadi kehitungnya per paketnya 25 sekianan lah gitu ya, udah murah banget. Jadi dibanding yang lain tuh 50 ribuan. Nah, kita ambil paketnya gitu kan, kemudian kita naik. Pertama itu banana. Naik banana itu ya karena ini pertama kali, wah takut banget gitu. Nah ini aku ada di yang kedua gitu kan. Ini semakin banyak kan semakin seru gitu kan. Kita dibawa ke tengah pantai, kemudian diajak keliling-keliling. Oh ya, dan di tengah pantai itu dijatuhin semuanya. Nggak perlu takut sih sebenarnya. Toh kita pakai pelampung, insya Allah aman gitu. Dan kalau teman-teman nggak kuat ketika megang itu mending dijatuhin aja deh. Jangan ditahan. Nggak akan ada hiu kok. Enak mana sih posisinya, di depan, di belakang, atau di tengah? Ya, aku sarankan itu di tengah. Ya, di tengah atau di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan itu kecipratan sama air. Nah, mau menjatuhinnya itu kayak gini. Ada kode kayak gini, kemudian kita jatuh. Nah, berebet gitu kan. Jatuh. Nah, itu seru banget, sumpah. Seru banget. Dan itu nagih loh. Setelah banana, UFO. Nah, naik UFO ini kita itu duduknya itu, kalau tadi kan kayak antrian, kayak boncengan. Kalau sekarang itu saling membelakangi gitu ya duduknya. Dan ini sama, kita juga di bawah diputar-putar. Cuman ini ketakutannya, deg-degannya sumpah itu, aduh. Serius dah. Ini kita kayak itu sih jiwa kita tuh melayang jatuh lagi gitu kan. Yang nyebelin itu ini donat gitu kan. Di donat itu donat itu jadi kita tuh duduk di sini nih. Nah di sini di atasnya saling berhadapan. Jadi kita tuh posisi duduknya ketika di awal itu kayak yang boncengan ke depan semuanya. Ketika naik UFO itu saling membelakangi, dan ketika yang ketiga ini di donat ini itu saling berhadapan. Karena ujungnya agak lancip ya, kita tuh ngerasa oh my god, di sana itu banyak insiden yang Oke, dan di sini tuh banyak yang jatuh. Teman-teman di sini kalau mau jatuh aja. Maaf, aku tuh kalau ingat momen ya, kalau ingat momen di donat boot itu, ya Allah, ngakak banget sumpah. Cobain deh tuh, semakin banyak semakin seru. Oke, selanjutnya apa? Pasir Putih. Ada pantai barat, ada pantai timur, kemudian ada Pasir Putih. Nah, untuk ke Pasir Putih ini kita harus naik perahu. Nah, untuk ke Pasir Putih ini kita harus naik perahu yang tadi di awal saya bilang. Kalau waktu liburan ini bisa jadi
harganya itu 30 per orangnya. Pinter-pinter nawar aja. 15.000 juga aku pernah dapat. 15.000 pernah dapat. Nah, ini pagi kesananya dibawa ngebut sama si awangnya. Kayak gitu. Jadi antara range 15 sampai 35 aja, silahkan teman-teman tawar sampai si awangnya nyerah. Nah, gitu. Semakin banyak sih biasanya semakin murah. Nah, kalau udah nyampe pasir putih itu kayak gini. Itu emang indah banget. Enak. Cuman ini panas. Teman-teman harus bawa topi ya ke sini. Nah, dan di sini juga kita bisa aku jatuh. Ya, kok aku baru tahu ya aku jatuh di sana. Oke, ketika di sini di Pasir Putih kita bisa snorkeling. Cuman saran aku, kalau kalian ke Pasir Putih mau sampai snorkeling, berangkatnya dari pantai timur. Ya, berangkatnya dari pantai timur. Kita bisa sewa alat snorkelingnya itu ada sih di pantai timur di Pasir Putihnya juga. Sewa alatnya itu sekitar 15.000. Tapi kita nanti gak dapat apa-apa gitu. Kita jalan sendiri. Nah, jalan sendiri dari sini ke agak tengah. Ikan-ikannya itu ada di sini nih, di dekat-dekat laut. Nah, sementara kita kalau misalkan mau dapat ikan harus di sini. Nah, caranya ya kita harus berenang menyusuri pantai ini. Permasalahannya di sini banyak karang, guys. Gitu kan. Banyak karang yang tajam. Jadi aku saranin kalau mau snorkeling lebih baik dari pantai timur. Kenapa dari pantai timur? Karena terlewat. Nah, karena terlewat. Jadi bilang aja ke si amang-amangnya. Gitu. Kalau misalkan ke pantai barat nanti kejauhan karena ini sebelah sini Pasir Putih ini lebih dekat ke timur gitu. Snorkeling di pantai timur, dari pantai timur itu lebih bagus. Ikannya itu banyak. Gitu ya, ikannya banyak. Nah, ini dia. Oh ya, kalau mau snorkeling itu kita harus beli dulu roti ya. Karena si ikannya itu gak akan nyamperin kita kalau kita gak bawa makanan. Rotinya banyak sih, sebelum kita naik kapal beli dulu roti di warung-warung. Itu yang 1.000-an, 2.000-an banyak lah. Biaya snorkeling dari Pasir Putih itu hanya 25.000. Ya. 25.000 kalau aku waktu itu dapatnya. Nawarinnya sih 50, tapi dengan jalan-jalan ke taman laut, ke Batu Buaya, Batu apa. Cuma karena aku udah pernah, aku cuman emang antar snorkeling aja deh sama ke Pasir Putih sebentar gitu kan. Jadi aku diantar snorkeling aja sampai ke Pasir Putih itu 25.000. Dan alhamdulillah ini aku dapat suasana, cuaca yang bagus, ikannya di sini juga banyak. Masya Allah banget. Makanya ini the best moment itu ya di sini. Gitu. Kemudian hari selanjutnya kita dapat pondok. Ya, di sini sebutnya bukan hotel, tapi Pondok Romeo. Nah, ini seperti ini. Saya dapat harga ini Rp78.165. Ya, maksimal 2 orang. Jadi kalau dibagi 2 berapa? 40.000 kurang. Pakai malam. Nah, kamarnya seperti ini. Udah ada wifi juga di sini. Pondok Romeo ada di mana? Di pantai barat ke sana. Di dekat Pondok Romeo ini, pokoknya ke ujung sana lah. Ada yang namanya Kampung Turis. Nah, di Kampung Turis itu ombaknya besar banget. Jadi semakin ujung ke sana semakin besar banget. Itu ombaknya. Gila. Anginnya. Jadi Kampung Turis itu semacam resto. Nah, kita kalau mau ke sana ya harus jajan. Intinya harus beli, nggak bisa cuma berkunjung aja gitu kan. Ya tahu diri lah kita masuk resto, masa cuma lihat aja gitu. Cuman waktu itu kita gak sempat ke sana karena ada satu tujuan lagi, satu pantai lagi yang mau kita tuju, yaitu apa? Nah, ini dia. Ada yang tahu? Ya betul, Pantai Batu Hiu.
lihat di sini ternyata ombaknya indah banget, is the most beautiful. Beautiful. Apa ombaknya? Ya, itu indah banget. Nah, ini pantainya di sini. Nah, Pantai Batu Hiu itu kita hanya bisa menikmati ombak aja teman-teman, nggak bisa berenang. Di sini nggak direkomendasikan untuk bermain air, nggak. Makanya kita ini diarahkan nanti parkiran tuh di bawah, jadi kita tuh naik tangga ke atas. Lumayan sih tinggi, lumayan sih capek. Cuman ketika ke atas itu wah, capeknya terbayarkan tunai hari itu juga. Nah, ini ombaknya. Jadi ombaknya kadang kalau ombaknya kebetulan lagi gede gitu kan, ini tuh sampai sini. Ini nyepret gitu ke kita tuh. Ini batu hiunya. Nah, ini aku dari atas ya, video dari atas. Lebih kencang juga sih anginnya, cuman lebih kencang dan lebih panas ya di sini. Lebih panas. Katanya sunset di sini adalah sunset terindah. Katanya. Waktu itu kita ke sana. Waktu itu hujan, kita nggak sempet lihat sunset di sini. Ke Batu Hiu berapa sih? Sama. Tiketnya tuh sama. Kalau motor 14.000. Di sini tuh buat nyepi, menyendiri gitu kan, meditasi, menenangkan diri, mau bunuh diri juga sih sebenarnya cocok gitu ya. Karena ini ombaknya itu jebes gitu. Besar banget. Nah, dari sini kita kemana lagi? Kita rafting, kita body rafting. Ya, body rafting di Citumang. Citumang itu adanya di mana? Di Cijulang. Ya, Kecamatan Cijulang. Iya gak sih Kecamatan Cijulang? Ya. Mohon maaf kalau salah ya Wang Pangandaran. Intinya ada di Citumang. Ya, tapi ini masih masuk ke masih masuk Kabupaten Ciamis gitu ya. Kalau saya lihat ini, tapi nggak tahu. Yang saya tahu hanya keindahannya. Nah, kita nyimpen kendaraan tuh di sini, pakai pelampung dari sini. Nah, untuk ke Green Citumang ini jalan dulu sekitar 1 kilo 2 kilo lah, jauh lah intinya pokoknya. Jadi menelusuri hutan gitu. Cuman indah banget sih. Waktu itu cuaca sangat mendukung sekali. Itu sih yang membuat indah. Di gerbangnya ini itu belum sampai, harus jalan lagi gitu. Bayarnya berapa? Rata-rata per orangnya itu 150 sama guide, sama pemandunya. Waktu itu aku dapat harga 125 per orang. Nah, 125 per orang itu dengan udah biaya masuknya sebenarnya 5.000 sih. Cuman yang mahal itu guide-nya, pemandunya gitu kan. Kita dapat pemandu, 2 pemandu ya. Biasanya 150 itu 1 pemandu gitu kan. Tapi waktu itu kita dapat 2 pemandu, yang satu mandu kita, yang satu ngedokumentasiin kegiatan kita di sana. Itu yang penting, dokumentasi. 125 itu yang biasanya hanya 1 pemandu, kita dapat 2 pemandu. Itu plus liwet teman-teman, nasi liwet komplit. Intinya di sini itu orangnya baik-baik gitu kan. Orangnya baik-baik sumpah. Asal kita berani ngobrol, tawar-menawar dengan baik, itu pasti dikasih harga terbaik juga sebenarnya. Nah, jadi dari sini kita jalan lagi nih. Nah, ini nih jauh banget, sekitar 1 kiloan. Dari parkir ke tempat body raftingnya itu 3 kilo. Nah, dari gerbang ke sini tuh 1 kilo gitu. Nah, ini jauh banget sih sebenarnya. Nah, nanti kita di sini nih, di bawah ini. Ininya tinggal kita menyusuri sungai. Nah, sampai di sini, nah kita disuruh pemanasan dulu nih, istirahat dulu. Karena kita udah jalan 3 kilo kan. Nah, ini pemandunya yang barusan. Pemandu yang ada di Pangandaran, aku rekomendasiin Bapak ini. Siapa sih namanya? Aku lupa nantilah. Jadi teman-teman kalau mau ke Pangandaran, aku rekomendasiin beliau. Inilah spot pertama kita body raftingnya. Jadi kita diajak dulu ke gua. Jadi masuk nih ke sini nih,
masuk ke sini. Tapi dengan dengan berenang ya, makanya kita yang namanya mode rafting gitu kan. Nah, kita berenang ke sini ke gua. Oh, ini jauh banget lumayan. Ya, jadi teman-teman gimana kalau gak bisa berenang? Gak apa-apa, aku juga gak bisa berenang. Jadi langsung digusur sama si bapaknya, ditarik, ditarik sama pemandunya gitu kan, supaya kita maju. Jadi dari ujung ke ujung itu kita benar-benar dipandu. Nah, di sini itu ada loncatan. Jadi kita kalau misalkan berani gitu kan, kita bisa lompat dari ketinggian total 7 meter. Jadi aku itu aku kan takut ketinggian. Jadi di sana aku mau mencoba mendobrak fobia aku yang ketinggian. Aku naik kata 7 meter, tapi cuman bisa mencapai 2 meter gitu. 2 meter juga udah tinggi banget, Masya Allah, tinggi banget, cok. Ya, cuman aku berhasil loncat dan itu puas banget, puas gitu. Nah, ini kalau kita berani ya ini sampai 7 meter. Nah, ini si A-nya nih. Ini pemandunya. Nah, ini dalam banget loh. Ya. Ini di dalam gua. Oke. Setelah di dalam gua, dari gua ini gitu ya, kita disuruh meluncur aja gitu kan, ngikuti aliran air ini. Bening banget kan. Nah, ini baru pertama, spot pertamanya. Asri banget sumpah. Jadi masih terjaga, masih terawat. Jadi kalaupun banyak sampah, ya itu sampah daun-daun aja gitu. Nah, di sini juga ada air terjun ya, semacam air terjun, ada banyak lompatan-lompatan. Ya bagi aku yang fobia ketinggian ya Allah segini tinggi. Gitu ya, segini tinggi. Yang ada bayangan aku, oh gimana kalau ada anaconda. Cuman ya kita di sini memberanikan diri, oke, dan kita loncat. Nah, banyak banget sih. Wah, luar biasa setelah ini. Kemudian di sini ada lagi nih loncatan. Nah, ini loncatan ini awalnya sih aku ketakutan. Awalnya ketakutan banget gitu kan. Nah, di sini tuh sesuatu lah. Oke. Tapi nagih. Ternyata ketika sekali itu nagih. Di sini tuh benar-benar adrenalin kita diuji. Adrenalin kita itu benar-benar ditantang. Bisa enggak lo? Bisa enggak? Kamu berani enggak? Nah, ini juga ada lompatan lagi. Jadi ini si AA yang ngevideoinya, yang dokumentasinya ya sabar banget dia sih. Dia tahu mana yang harus di video, mana yang harus dipoto, dia tahu gitu. Jadi itu ada lompatan lagi, tapi pakai tangga. Kalau misalkan kita berani sampai atas, gitu kan, itu 12 meter. Cuman aku itu cuma bisa 2 tangga aja. Gitu ya. Jadi ini naik ke sini gitu kan. Sampai ke atas itu 12 meter. Nah, pulangnya kemana? Ke sini, di sini. Nah, lewat air lagi gitu kan. Balik lagi ke tempat parkir tadi gitu. Ada ini jalurnya, ada tangganya. Nah, setelah itu kita capek-capek, itu liwet itu udah tersedia, masih panas pokoknya. Tips dari aku itu yang pertama, kita kemanapun kita traveling itu jangan malu bertanya, jangan malu ngobrol. Jadi setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang ada di sana akan menjadi petunjuk yang berharga untuk kita. Dan satu lagi, jangan menilai seseorang dari penampilannya, gitu kan. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, silahkan di komen aja, ya tulis di komen aja. Mohon dukungannya untuk channel aku ya, supaya berkembang terus. Kalian tahu apa yang mesti harus dilakukan gitu kan, untuk mensubscribe, untuk mengkomen, kasih dukungan, kasih koreksi kalau ada yang salah. Ya, itu aja yang aku bisa persembahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.